Ia telah terlempar dari kesunyian, dari ranjang-ranjang yang kosong, rapi, bersprei, putih, kering dan sendiri. Ia terlempar dari bukit-bukit terjal yang menyimpan sendiri gaungnya, sudut-sudut yang kehilangan ketajamannya. Sungguh, ia telah merasa dibinasakan oleh sebuah tangan gaib yang secara serampangan selalu menunjuk sesuatu, jalan keluar yang tak ada ujungnya. Sebagian memorinya bahkan sudah tersedot oleh udara yang dilewatinya dengan kecepatan tinggi. Sebagian energinya pun menguap. Segalanya nyaris tercabut. Yang tersisa tinggal sepertiga dini hari. Gemetar, nyaris beku. Tak lama, ia begitu mencintai kesunyian, bersahabat dengan kesakitan dan keputusasaan. Tak ingin mengenal apa-apa. Juga tidak untuk belajar menghafal nama-nama benda dan nama-nama lainnya. Tapi ia bertekad untuk tidak menjadi pertapa. Karena dengan kesunyian semacam ini saja, ia telah menjadi penikmat sesuatu dengan begitu intim dan birahi. Orang-orang selalu merujuk pada malam jika berkenalan, apalagi jika hanya sepintas, dengan kesunyian dan ia tidak. Di novel-novel, ia telah kenyang dengan kepahitan. Perannya senantiasa sebagai seorang antagonis, tanpa mereka ketahui, menjadi sebuah debaran yang aneh, menjanjikan dunia-dunia yang berbeda ketika tangan berlumuran darah. Sebuah penjagalan. Di luar, sesuatu yang direstui kegaiban belum tentu tak ada kegembiraan. Dan ia telah membuktikannya begitu lama. Bermula segalanya pada sebuah kehilangan. Sesuatu yang dijumputnya diletakkan pada tanah yang bukan sembarangan. Dijaganya dari sinar matahari agar tak tepat benar mengenainya. Dicarikan pupuk yang terbaik, disiramnya dengan kesabaran seorang ibu yang menyuapi anaknya sambil mengikuti arah sang anak berlari dan menjaganya tanpa pernah lelap. Kantuknya sudah dibunuh begitu tunas mulai tumbuh. Bukankah tumbuhnya sebuah tunas adalah sebuah persiapan menghadapi serangkaian pembinasaan? Serangkum maut pasti mengurungnya. Ia menjaganya dengan keberanian sampai ujung kematian. Tunas itu mulai menyebarkan aroma baru.
seperti kegirangan tanpa paksaan dan dugaan. Ia semakin menjaga dengan begitu hati-hati, teliti, sepenuh hati. Untuk kali ini, rasa bosan dan pengkhianatan benar-benar telah dijagalnya oleh tangannya sendiri dari dirinya sendiri. Tunas yang dijaganya mati sendiri tanpa sebab, mungkin bunuh diri. Dari sana, ia berkenalan dengan keputusasaan. Sebuah arena yang berhimpit pagar dengan bunuh diri 1000 cara. Tapi dari sana ia kemudian tahu bahwa keputusasaan membawanya pada dunia yang tak pernah ditandangi orang. Masih penuh perdu dan debaran. Ada tantangan yang dirahasiakan, tak ada yang boleh tahu. Sekali ketahuan, maka ia akan terlempar dari kesunyian. Wilayah yang mulai dicintainya tanpa pernah minta dijaga. Kesunyian teramat mampu untuk sekadar menjaga dirinya sendiri. Suasana mati. Jangan sekali lagi berpikir bahwa hal itu adalah malam hari. Jauhkan prasangka itu jika tidak ingin tersesat tentang sesuatu pengetahuan. Daerah ini mempunyai beratus-ratus lubang kemarahan, dendam, dan kebencian. Juga jangan diperdebatkan persamaan dan perbedaannya. Setiap kali berjalan atau berlari cepat, tidak diperlukan kehati-hatian. Jika terperosok ke salah satu lubang, anggaplah seperti orang kebanyakan yang mencari jodoh karena diburu usia. Sebuah kebetulan jika ia terperosok pada lubang kebencian dan yang dibencinya sosok tanggung bermuka komodo. Kalimat-kalimatnya jarang keluar, suka tersenyum, tapi sering merugikan banyak orang. Ia mengintainya cukup lama. Nyaris tak ada kelebihan manusia buruannya ini. Kecerdasannya sangat terbatas. Namun sering memaksakan diri untuk mengatakan bahwa sesekali ia mampu menyelesaikan masalah. Dan tak pernah disaksikannya secuil masalah pun yang sanggup dirabanya, apalagi diselesaikannya. Tampangnya sebetulnya lumayan pas-pasan. Jika ia mengatakan bermuka komodo, karena memang bawaan dari lubang kebencian. Tapi siapapun tahu, ada muka-muka tertentu yang entah digurat oleh warna apa, sehingga setiap orang yang menjumpai dan menatap wajahnya hanya mengenal berbagai kemungkinan. Kecurigaan, panas hati, atau menunggu kesalahan kecil yang akan terselesaikan dengan 1 lawan 1, atau masa yang beringas. Telah ditetapkan pula, semenjak permusuhan laten ini dimulai, ia memakai kebaya berwarna biru tua
sedang lawannya memakai kain berwarna merah senja. Orang yang diburunya jadi seorang peminta-peminta pun tak pantas. Maka hari ini telah gugur sebuah kalimat bijak yang mengatakan bahwa setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan. Karena manusia yang tengah diburunya ini tak satu pun memiliki kelebihan. Kalau ada kelebihannya, pastilah sebuah kebohongan atau takdir yang dipaksakan. Setiap kali ia melihatnya, lebih tepatnya memantaunya, maka ia seperti meraba benda basah lengket yang lebih buruk dari tisu penyeka ingus. Kebenciannya makin matang. Amanat dari wilayah kesunyian yang bersahabat dengan keputusasaan. Kemungkinan besar manusia semacam ini adalah hasil pertemuan sperma busuk dengan ovum yang nyaris sekarat dan tumpah di tanah kering. Atau yang lebih buruk dari itu, kebenciannya kian brutal. Kapanpun sebetulnya ia mampu membunuhnya. Hanya saja ia ingin pada saat yang benar-benar tepat dan dengan kepedihan yang benar-benar sempurna. Duta dari wilayah kesunyian tak boleh terlalu gegabah. Tangannya akan terayun dan gerimis tipis harus turun. Aku bukan orang baik-baik. Sekarang sedang terserang influenza. Penyakit dengan tingkat kebandelan sejenis rumput padi atau ilalang. Jika dipotret dengan alat medis modern, maka akan terlihat garis-garis yang menyilang berwarna merah, ungu, dan biru. Kemudian akan ada selaput tipis kehitaman yang menyelubungi sebuah pertanda, bingung, cemas, tak jenak, dan ingin mengumpat. Bukan hanya itu, baik ketika masih gejala maupun ketika sudah menjerat dan menusuk tajam, penyakit ini akan diikuti oleh aktivitas paling terkutuk, bersin-bersin. Pada saat terserang penyakit seperti ini, maka aku akan membuka jendela, mencoba dengan kegagalan yang hampir dapat dipastikan untuk menghirup udara sedalam-dalamnya. Lalu berteriak pada malam, "Buatkan aku seorang ibu." Sudah lama aku ingin mempunyai seorang ibu yang bukan hanya sekadar mengingatkanku jika belum makan, menanyakan kabar kekasihku, atau merawatku jika aku sakit. Aku ingin punya ibu karena aku ingin merasa pernah dilahirkan. Ya, buatkanlah aku seorang ibu. Boleh dari gelas kristal, tanah liat, atau sulaman benang. Seorang ibu yang jahat atau seorang ibu yang bijak? Aku tak peduli. Tak pernah peduli. Aku seorang bajingan yang tak kenal akan penyesalan. Namun,
aku ingin dilahirkan. Aku ingin menangis ketika keluar dari vagina, ketika pertama kali disergap udara dunia. Tahukah kalian, mengapa aku seorang bajingan tanpa ampunan? Karena aku tak kenal sebuah tangisan pemberontakan yang purba. Maka pantaslah aku diburu banyak orang. Walaupun begitu, tak sedikit pun dari kulitku yang mampu disentuh mereka, orang-orang yang membenciku. Pernah kubuat seorang ibu dari kayu berbentuk bola. Aku masuk ke dalamnya selama 9 hari. Kuanggap saja 1 hari di dalam rahim bola kayu itu sama dengan 1 bulan di kandungan seorang ibu manusia. Ketika tepat 9 hari, aku keluar dan mencoba menangis. Namun aku justru sempoyongan membentur tembok dengan masih terus bersin-bersin. Suatu saat, aku membayar seorang dokter spesialis kandungan dan seorang perempuan sejumlah 700 juta. Jumlah uang yang cukup gampang didapat oleh seorang bajingan sepertiku. Bahkan, hanya dengan beberapa jam di depan monitor komputer, 2 kali lipat jumlah uang tersebut mampu kudapatkan. Aku ingin dokter itu memasukkanku ke rahim perempuan yang telah cukup bosan menjadi dirinya sendiri dan selalu sibuk dengan keisengannya yang aneh. Cukup hanya 9 jam saja, aku ingin di rahim perempuan itu. Dokter itu meminta waktu 2 bulan untuk mengutak-ngatik segalanya. Dan meminta tambahan 200 juta lagi. Karena harus berkolaborasi dengan seorang ahli kimia yang akan membuat rahim seorang perempuan dapat begitu elastis dan plastis. Selain itu, ahli kimia tersebut juga akan menciptakan sebuah ramuan yang bisa membuat tubuhku memiliki tingkat kelenturan yang luar biasa. Setelah melewati serangkaian percobaan berkali-kali yang sangat rumit dan nyaris membosankan, apalagi dengan keisengan perempuan yang mulai bosan dengan dirinya sendiri, akhirnya aku pun berhasil dimasukkan ke dalam rahim perempuan itu. Setelah tepat 9 jam, aku berada di rahimnya, aku dikeluarkan. Aku muntah-muntah dan koma 5 hari. Aku nyaris putus asa dan semakin menjadi bajingan. Influenza juga tak kunjung pergi dari tubuhku. Aku ingin meraung dan menghabisi setiap makhluk yang mempunyai ibu. Setiap makhluk yang pernah dilahirkan. Semua tinggal menunggu waktunya. Hingga suatu saat, aku ditemui oleh sekelompok manusia yang akan sanggup membuatkanku seorang ibu. Mereka menjamin aku pasti berhasil dilahirkan dan menangis seperti kebanyakan orang-orang yang lahir.
Namun mereka meminta imbalan yang luar biasa mahalnya. 5 miliar. Bukan itu saja. Mereka meminta telinga kiriku, jari kelingking kiriku, dan bola kemaluan kiriku. Aku pasti membunuh mereka dengan cara yang lebih terkutuk. Tapi itu urusan nanti. Sebab hasratku untuk dapat dilahirkan dan menangis ketika lahir sudah tak dapat dibendungi lagi. Aku bersedia. Mereka meminta waktu 2 tahun. Sebuah tabung akan menjadi rahim ibuku. 6 bulan pertama, aku harus membayar separuh uangnya. 6 bulan selanjutnya, telinga kiriku. 6 bulan yang ketiga, jari kelingking kiriku. Dan 6 bulan terakhir, alat kelaminku beserta sisa uangnya. Aku menyanggupinya, dan aku pasti membalas perlakuan mereka dengan ribuan kali lebih keji. Mungkin mereka lupa, aku bapak moyang bajingan. Sudah 1 tahun dan 6 bulan ini, aku hidup tanpa telinga kiri. Tapi telah kupesankan pada seorang ahli pembuat telinga untuk menggantikan telinga kiriku yang nyaris sama dengan aslinya. Besok pagi jari kelingkingku akan mereka ambil. Untuk yang satu ini, aku sengaja tidak ingin menggantikannya dengan apapun. Biar saja potongan itu yang menjadi saksi kelak. Bagaimana luar biasanya pembalasanku. Dan untuk alat kelamin, jauh-jauh hari sebelum segalanya dimulai, aku telah memesannya pada seorang pakar dengan imbalan pembantaian sebuah keluarga besar. Mulai dari sepasang kakek nenek, 2 pasang suami istri, dan 5 anak mereka. Besok hari adalah hari yang paling kutunggu-tunggu. Hari yang akan menjadi awal sejarahku. Aku akan masuk ke dalam tabung itu, bersemayam selama 9 bulan 10 hari. Setelah itu, aku akan lahir dengan sebuah tangisan. Tapi jangan salah. Bukan berarti setelah aku lahir dan menangis, aku kemudian memutuskan berhenti jadi bajingan. Kalau itu yang kalian pikirkan, kalian telah terjebak pada logika moral murahan. Bukankah sekian pembantaian yang beribu-ribu kali lebih mengerikan sudah kurencanakan? Terutama pada mereka, orang-orang yang sedang membuatkanku seorang ibu. Besok pagi, alangkah lamanya menunggu hari yang berganti. Aku akan memakai kain berwarna merah senja yang terbaik yang aku punya. Warna kain takdirku. Matahari menebarkan jalannya. Matahari menebarkan jalannya. Ia berjingkat menyelinap dengan cepat, menerobos mendekati sebuah tabung. Ia cukup tahu, tabung di hadapannya tak mungkin dihancurkan dengan apapun.
Ia pun mengeluarkan sebongkah bola hitam yang dikulumnya selama 8 windu di wilayah kesunyian. Prang! Tangannya terayun menghantam bola hitam yang dikulumnya selama 8 windu itu pada tabung calon rahim orang yang sedang diburunya. Melaksanakan sebuah tugas ketika terperosok pada lubang kebencian. Gerimis pun turun, sebuah pertanda kematian sedang menimpa. Ia keluar, namun tak lagi menuju ke tempat perjanjian. Tempat ia akan dikembalikan ke wilayah kesunyian. Ia berlari secepat mungkin melompati hari-hari kemarin, hari-hari yang berlalu. Ia mencari-cari kembali kelahiran dan tangisannya yang pertama, jika memang pernah ada. Hari ini, seseorang yang tidak pernah bahagia dibunuh oleh orang yang juga tidak sedang bahagia.